Selamat sore Pak. Iya, sore dok. Perkenalkan, saya Dr. Andika Irmawan yang berjaga pada sore hari ini. Silakan duduk ya Pak. Iya dokter. Oke. Sebelumnya Pak, mohon maaf dengan Bapak siapa? Bapak Pras dok. Bapak Pras ya Pak. Iya. Usianya berapa ya Pak? Kalau boleh tahu? 30. 30 ya Pak. Terus untuk alamat di mana ya Pak? Di Kemiling dok. Kemiling ya Pak. Iya. Baik Pak. Untuk pekerjaannya sehari-hari apa Pak? Wira swasta. Wira swasta. Oke baik Pak. Bengkel. Bengkel ya Pak. Iya dok. Oh, baik Pak. Untuk pendidikan mohon maaf Pak ya menanyakan untuk pendidikan terakhirnya apa Pak? STM. STM ya Pak. Iya. Oke. Di sini kesini tadi dengan siapa Pak? Saya sendiri. Sendiri ya Pak. Baik Pak. Oke baik Pak. Di sini saya izin. Oke baik Pak. Di sini saya izin bertanya. Untuk keluhannya apa ya Pak? Kaki kiri saya sakit dok di sini. Di bagian mananya ya Pak? Pergelangannya sini dok. Oh, bagian pergelangannya. Iya. Baik Pak. Semenjak kapan Pak nyerinya itu Pak? Tadi saya habis main badminton. Habis main badminton. Iya. Oke Pak. Terus rasa nyeri itu tuh dari awal Bapak habis bermain badminton tadi itu terus menerus atau gimana? Enggak, habis apa kayak habis kecengklak gitu loh pak. Habis Ke kecengklak. dok. Iya, jadi bengkak sekarang. Oh bengkak ya Pak ya. Sakit. Itu masih tetap nyeri sampai sekarang Pak? Masih nyeri. Masih nyeri ya Pak. Selain di situ apa ada di lututnya atau di sendi yang lain Pak nyerinya Pak, di pergelangan tangannya? Enggak sih dok, cuma ya sini sakit ya ikut sakit lah badannya. Ikut sakit semua ya. Nah, Ngerasa terus sakit lah. itu tadi bengkak ya Pak ya. Iya dok. Pasti timbul kemerahan juga kan Pak ya. Iya. Pak, kalau itu tadi itu Pak saat ada minum atau melakukan pergerakan lain yang nyerinya terasa lebih hebat lagi. Buat jalan aja sakit ya dok. Buat jalan aja Iya. sakit ya Pak ya. Bengkaknya gede bener dok. Kakaknya gede banget ya Pak. Iya. Oke, Pak. Benjolannya cuma ada di situ aja ya Pak ya. Iya, cuma bengkak di sini aja dok. Untuk sebelumnya apakah pernah rasain yang sama Pak? Enggak pernah Atau dok. baru sekali ini? Enggak pernah. Baru sekali ini ya Pak ya. Iya. Oke baik ya Pak ya. Sini Pak saya mau nanya Pak, apakah Bapak ada alergi obat? Enggak ada dok. Nggak ada Pak. Atau alergi makanan? Enggak ada dok. Nggak ada ya Pak ya. Oke baik Pak. Untuk hasil dari anamnesa tadi kemungkinan Bapak terkena. Oke baik Pak, untuk sementara ini hasil anamnesa tadi Bapak itu terkena cedera sendi atau biasa disebut dengan sprain. Nah, untuk memastikan itu cedera sendi beneran atau bukan, kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak setuju untuk melakukan pemeriksaan fisiknya Pak? Setuju dok. Setuju. Tapi enggak patah ya dok ini ya dok ya. Ya, enggak, ya insya Allah enggak Pak, karena kan kita harus melakukan pemeriksaan fisiknya dulu Pak. Kalau untuk keluhan yang Bapak sampaikan tadi tidak ke sana, cuman kita lihat hasil dari pemeriksaannya tadi ya Pak ya. Iya dok. Baik Pak ya. Kita Iya. melakukan pemeriksaan fisik Pak. Iya, makasih dok. Makasih, Pak. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika Irmawan, NPM 16310126 kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan muskuloskeletal di Skilab 2. Oke. Untuk pemeriksaan fisik muskuloskeletal di Skilab 2 ini, yang pertama kita harus melakukan membina hubungan baik pada pasien atau menjelaskan kenapa kita harus melakukan pemeriksaan fisik ini. Yang kedua, menyambut dan menyapa pasien dengan santun, contohnya seperti menjawab salam, menanyakan kabar mereka, mempersilahkan duduk. Terus yang ketiga, kita memberi penjelasan dengan jelas mengenai tujuan pemeriksaan fisik ini. Nah, yang keempat itu membina situasi yang nyaman bagi pasien. Membina situasi yang nyaman bagi pasien itu ya sama halnya kita dengan membuat pasien rileks untuk melakukan pemeriksaan fisik ini. Nah, yang kelima meminta pasien untuk berbaring di tempat yang sudah disediakan. Oke, setelah itu kita melakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Nah, melakukan ekstremitas atas ini yaitu melakukan inspeksi atau look sendi bahu, siku, pergelangan tangan,
Terus kita membentuk melihat kesimetrisan si pasien, bagian yang kita inspeksi itu. Terus nilai adanya pembekakan, deformitas, atrofi otot fasikulasinya. Melakukan pemeriksaan palpasi atau feel. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan room atau fleksi, ekstensi, aduksi, rotasi internal dan eksternal. Setelah kita melakukan ekstremitas atas, sekarang kita melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah, yaitu melakukan inspeksi atau look. Itu di bagian sendi lutut, ankle, kaki atau congenital, talipes equinovarus, talipes valgus, talipes calvus atau flat feet. Setelah kita melakukan ekstremitas bawahnya yang melakukan inspeksi tadi, sekarang kita melakukan pemeriksaan palpasi atau feel-nya, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan room atau fleksi, ekstensi, abduksi, aduksi, rotasi internal atau eksternal. Nah, yang ke-13, selanjutnya kita meminta pasien untuk bangun dari posisi berbaring. Setelah kita melakukan semua itu, kita laporkan hasil pemeriksaan dan follow up lebih lanjutnya. Contohnya kita kalau misalnya kita sudah melakukan pemeriksaan fisik, kita dapatkan apa penyakitnya, kita melakukan follow up lebih lanjut atau melakukan pemeriksaan selanjutnya. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan melakukan skill lab 3, yaitu teknik cuci tangan prosedural dan teknik cuci tangan bedah. Oke, yang dimaksud dengan cuci tangan adalah membersihkan tangan dengan menggunakan sikat dan sabun di bawah air yang mengalir untuk menghilangkan kotoran yang terdapat di tangan, lemak dan mikroorganisme dari tangan dan lengan pada anggota tim bedah yang steril. Keadaan ini dapat dicapai melalui dua proses, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi. Nah, kalau untuk proses mekanik, yaitu dengan cara disikat yang menghilangkan kotoran dan mikroorganisme sementara atau dengan disebut transit mikroorganisme dengan gesekan. Nah, yang disebut dengan proses kimiawi dengan mengurangi bakteri kulit yang menetap atau resident skin bakteria dan mikroorganisme non aktif dengan bahan-bahan mikrobisida atau antiseptik. Hal yang harus diperhatikan pada waktu cuci tangan adalah yang pertama, semua perhiasan yang ada, contohnya seperti jam tangan, gelang, cincin, itu harus dilepas. Yang kedua, lamanya cuci tangan sesuai dengan protokol atau prosedur penggunaan jenis antiseptik selama kurang lebih 5 menit. Nah, cara cuci tangan bedah atau cuci tangan subdikal itu ada 7. Yang pertama, lepaskan semua perhiasan yang ada di tangan. Yang kedua, basahilah tangan sampai siku menggunakan air bersih dan mengalir. Yang ketiga, teteskan cairan antiseptik, ratakan di kedua tangan dan gosok sampai berbusa. Bersihkan dengan sikat di bawah air mengalir, gosokkan dengan antiseptik sela jari tangan, telapak tangan, punggung tangan, bagian bawah secara bergantian. Seperti ini. Nah, terus tangan dibilas dengan air bersih yang mengalir dengan posisi jari tangan lebih tinggi dibanding posisi siku. Contoh seperti ini. Oke, selanjutnya hindarkan tangan yang sudah dicuci tersentuh dengan benda-benda di sekitarnya, itu mengurangi terdapatnya mikroorganisme itu kembali ke tangan. Terus selanjutnya itu keringkan kedua tangan sampai siku dengan handuk steril satu persatu dari ujung jari menuju ke lengan dengan cara memutar, kemudian handuk dipisahkan dengan benda steril. Oke, itulah tata caranya. Nah, di sini ada step-stepnya untuk melakukan cuci tangan. Step yang pertama yaitu lepaskan semua perhiasan termasuk cincin dan tangan. Basahilah dengan air, gunakan cairan antiseptik dengan petunjuk. Step yang kedua, cuci tangan secara menyeluruh, mulai dengan telapak tangan, bahu, sela-sela jari-jari. Oke, terus harapan perhatian telapak tangan belakang dan pergelangan tangan, sela jari-jari tangan, terus jari-jari tangannya, ibu jari. Akhirnya dengan menggunakan ujung jari dan ibu jari untuk bersihkan telapak tangan dengan menggunakan gerakan memutar, contohnya seperti ini.
Terus setelah melakukan 7 step tadi, step yang terakhir itu bilas tangan seluruhnya dengan air mengalir. Keringkan dengan handuk dan gunakan bekas handuk itu untuk menutup keran air. Oke, sekarang ada yang kedua itu teknik cuci tangan bedah. Dia ada 7 step. 7 step itu yang pertama, lepaskan semua perhiasan yang ada di jari-jari tangan. Contohnya seperti gelang, cincin, jam tangan. Terus basahi dengan air yang mengalir. Terus setelah membasahi air dengan air yang mengalir, gunakan antiseptik atau sabun dengan pencuci tangan yang baik dan benar. Terus gunakan sekali lagi cairan antiseptik, sebarkan ke seluruh permukaan tangan dan lengan bawah. Mulai dengan tangan, gunakan pembersih kuku untuk membersihkan daerah bawah-bawah kuku kedua tangan. Terus selanjutnya bersihkan kuku secara menyeluruh, kemudian jari-jari, selah jari, telapak tangan, dan punggung tangan. Cuci tiap jari seakan-akan mempunyai 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Terus selanjutnya itu berikutnya menggunakan scrub daerah pergelangan tangan pada tiap tangan. Yang selanjutnya lagi yang keenam, setelah seluruh pergelangan tangan telah disekrap, bagian bawah juga disekrap. Pastikan gerakan dari bawah lengan menuju siku. Ulangi lengan satunya dari lengan bawah menuju siku lagi. Contohnya seperti ini. Oke. Terus yang ketujuh, bilas tangan dan lengan bawah secara menyeluruh, pastikan dengan air yang mengalir dan tangan lebih tinggi dari siku. Contohnya seperti ini. Terus jika sudah keringkan dengan handuk yang steril. Baik, terima kasih.